saya Muhammad Abdika dan saya Indra Yardiana. di sini kami akan memaparkan hasil review dari film The Founder sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Bapak Fathur-Rahman STMM. Berikut adalah hasil reviewnya. Film ini menceritakan tentang bagaimana salesman dari Illinois bernama Roy Kroc bertemu dengan Dick dan Meg di McDonald dalam mengatur sebuah restoran hamburger di California bagian selatan pada tahun 1950-an. Saat itu, Roy Kroc bisa dikatakan tidak sukses dalam menjalani bisnisnya, yaitu menjual mesin pembuat milkshake karena sering mendapatkan penolakan ketika menawarkan produknya tersebut. Tapi Roy Kroc merupakan sosok entrepreneur sejati dan memiliki visi dan pandangan yang luas. Menjadi seorang yang visioner, dia harus mampu untuk melihat ke depan dalam jangka panjang, melihat berbagai kesempatan, dan bahkan mampu untuk mengubah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa seperti apa yang dilakukan olehnya. Hanya menjadi seorang franchise atau waralaba, kemudian mampu membeli perusahaan McDonald dan mengembangkan franchise-nya sampai ke skala global. Lalu saat Kroc mendapatkan pesanan sejumlah mesin milkshake ke restoran burger bernama McDonald di Delaware, Roy Kroc terkejut dengan restoran yang dimiliki dua bersaudara Meg dan Dick. Restoran tersebut sangat ramai dengan pengunjung, namun tetap memberikan pelayanan yang cepat. Ia pun bertemu dengan pemilik dari restoran tersebut yang kemudian menceritakan proses berdirinya McDonald. Dan Meg dan Dick juga menjelaskan bagaimana mereka menceritakan sistem alat-alat dapur yang efektif yang dimana itu menjadi salah satu kunci dari kesuksesannya adalah memberikan pelayanan cepat yang memakan waktu yang singkat, yaitu 30 detik saja, yang diberi nama Speedy Service System. Padahal rata-rata restoran menyediakan makanan membutuhkan waktu 30 menit. Tertarik dengan bisnis yang didirikan oleh Meg dan Dick, Roy Kroc pun mengajak mereka untuk mengembangkan bisnisnya menjadi franchise atau biasa dikenal dengan waralaba. Namun, Meg dan Dick yang punya pikiran sempit menolak itu dengan alasan kualitas kontrol yang tidak terjamin, dan ia mencoba membujuk mereka lagi dan mengucapkan kata sebagai entrepreneur sejati. Hingga akhirnya mereka melakukan deal dan Kroc melakukan tugasnya sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dengan membuka cabang franchise dan mengembangkan usaha McDonald. Ia memilih beberapa pemilik waralaba kaya, tetapi ia menemukan bahwa mereka tidak mengikuti masukannya. Hingga akhirnya dia dengan sangat hati-hati memilih individu kelas menengah yang dimiliki etos kerja Dan dalam menjalankan bisnisnya itu, ia menggunakan sistem dapur yang digunakan oleh McDonald. Jadi saat mengetahui hal ini, si McDonald bersaudara merasa telah dicurangi. Sayangnya itu keduanya tidak bisa berbuat banyak ya, karena tindakan Kroc tidak melanggar kesepakatan yang ada di kontrak kerja. Namun jika dilihat dari etika nilai berbisnis yang dilakukan si Roy Kroc itu sudah melakukan pelanggaran, yaitu merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya, dan ia juga melanggar hukum yang dimana ia sudah mencuri rahasia restoran McDonald. Di dalam hukum sendiri terdapat tentang hak kekayaan intelektual atau HKI berupa merek, hak cipta, lisensi, dan termasuk juga rahasia dagang. Tidak hanya itu, pada tahun 1955 si Kroc mengubah franchise-nya Realty Corporation menjadi The McDonald Corporation, juga membuat logonya sendiri, sampai akhirnya si Kroc membeli perusahaan
McDonald secara resmi